Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 2 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Galatia pasal yang ke-6. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, Kau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Tuhan menuntun untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Galatia pasal 6 ini akan saya bacakan di dalam ayat 1 sampai yang 10 menjadi bahan perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia beroleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Jawa ada istilah sawang sinawang. Sawang sinawang adalah sebuah ungkapan bijak ya dalam bahasa Jawa yang artinya harafiah, yakni memandang dipandang. Ya, memandang dipandang atau saling memandang. Sawang sinawang ya. Makna dari sawang sinawang ini maksudnya adalah kehidupan setiap orang ada susahnya, ada senangnya masing-masing, dan kita tidak akan benar-benar tahu situasi orang lain secara menyeluruh. Hanya apa yang terlihat, tetapi kenyataan sesungguhnya kita belumlah bisa melihat karena keterbatasan kita. Sehingga kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu maksudnya. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus juga mengajak umat untuk tidak saling membandingkan diri. Ia mengingatkan bahwa Tuhan memberikan berkat dan tugas yang berbeda-beda kepada masing-masing dari kita sesuai dengan kapasitas kita. Tanggung jawab kita adalah untuk mengelola berkatnya sesuai kehendaknya dan mengemban tugas yang dipercayakan dengan setia. Itu tugas setiap orang percaya. Sehingga tidaklah kita perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Melainkan Paulus juga mengajak kita semua untuk hidup
bergandengan tangan, saling tolong-menolong, saling berbagi, dan berbuat baik satu dengan yang lainnya. Slogan dari logo gereja kita sesuai dengan kebersamaan Gabungan Gereja Baptis Indonesia, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, tentunya kita menggunakan ayat ini adalah supaya kita bisa memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Seperti dikatakan kitab suci, hendaklah hidup kita bergandengan tangan, saling menolong, saling berbagi, berbuat baik satu dengan yang lain, baik di antara umat Tuhan maupun juga sesama manusia yang lain. Budaya membanding-bandingkan diri dengan orang lain sekarang sangat meluas karena kepopuleran yang namanya media sosial. Orang-orang saling membagikan secuplik kehidupannya, biasanya yang bagus-bagus. Dan tidak jarang, mungkin tanpa kita sadari, ketika melihat akun media sosial orang lain itu, kita merasa rendah diri atau menjadi iri hati ketika melihat orang nampaknya lebih sukses, lebih bahagia daripada kita. Atau sebaliknya, mungkin kita menjadi tinggi hati ketika melihat mereka yang nampaknya kalah sukses dibanding dengan kita. Kedua sikap tadi tentunya tidak bagus dan perlu kita hindari dengan terus secara sadar mengingatkan di dalam diri kita untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting bagi kita adalah kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melaksanakan itu semua, itu sudah cukup. Mari kita bangga di dalam diri kita sendiri ketika kita sudah bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam konteks ini kita diajarkan untuk saling tolong-menolong. Kita boleh memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika kita melibatkan diri dalam hal itu dan kita lakukan dengan penuh sukacita, itulah kepuasan yang boleh kita alami ketika firman yang diberikan kepada kita bisa laksanakan. Jadi kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi lakukanlah apa yang menjadi porsi kita untuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain sesungguhnya tidak ada gunanya. Jangan berasumsi terhadap apa yang kita lihat. Belum tentu yang kita lihat itu sesuai dengan kenyataannya. Karena itu kenyataan yang sesungguhnya adalah ada pada diri kita. Lakukanlah apa yang baik di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Dan tentunya ketika Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Dia adalah Tuhan sumber segala berkat yang akan menuntun, menyertai dan memberkati setiap anak-anaknya yang dengan setia melaksanakan apa yang diperintahkannya. Tuhan melihat, Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami tidak terpengaruh dengan keadaan ataupun apa yang kami lihat terhadap orang lain. Kami bersyukur kalau orang lain keadaannya baik. Kami bersyukur kalau orang lain bahagia. Dan biarlah kebahagiaan yang dialami oleh orang lain menjadi kebahagiaan bagi kami. Dan terlebih dari semua itu, kebahagiaan kami adalah ketika kami dapat melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan, firmankan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.